Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asri Rahayu. Saya adalah seorang sales master dari Kota Bandung. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada HQ Atom Indonesia karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing tentang perjalanan saya di Atomi. Sebelumnya, izinkan saya menceritakan tentang kehidupan saya terlebih dahulu. Jadi umur saya 28 tahun sekarang dan saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Saya adalah seorang anak tunggal. Dan dari kecil sebenarnya saya tidak pernah punya keinginan yang neko-neko waktu itu. Sehingga waktu SMA keinginan atau cita-cita saya sangat sederhana. Saya ingin bekerja di kantor atau saya ingin bekerja di bank waktu itu. Tapi dikarenakan keadaan ekonomi saya dan keluarga saya pada saat itu, sehingga setelah saya lulus SMA saya tidak punya kesempatan untuk melanjutkan kuliah saya. Akhirnya saya bekerja sebagai sales promotion girl di salah satu skincare Indonesia selama 1,5 tahun. Pada saat itu saya selalu merasa bahwa sebetulnya saya bisa lebih dari ini. Dan saya masih terus memikirkan tentang impian saya untuk bekerja di bank. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk resign dan saya melamar pekerjaan di salah satu bank swasta di Indonesia, di Bandung. Dan akhirnya saya diterima bekerja dan saya bekerja di sana selama 7 tahun. Ketika saya bekerja di bank, saya banyak bertemu nasabah dan saya selalu sharing dan bertanya kepada mereka bagaimana mereka memulai bisnis, sehingga akhirnya saya mulai tertarik akan dunia bisnis. Kenapa saya tertarik? Karena saya tahu jelas ketika nasabah saya memulai bisnis dari kecil, semakin tambahnya waktu, semakin dari tahun ke tahun, bisnis mereka terus berkembang. Dan saya merasa terinspirasi dari mereka, sehinggalah di bulan Agustus 2018 akhirnya saya memutuskan untuk resign dan saya memberanikan diri untuk membuka usaha di bidang travel. Jadi saya waktu itu membawa orang-orang Indonesia untuk pergi ke luar negeri dengan budget yang terjangkau waktu itu. Tapi ketika saya mulai bisnis, saya melupakan tentang sesuatu yang buruk yang mungkin terjadi. Saya terlalu percaya diri, saya terlalu sombong, tidak mau belajar tentang ilmu bisnis. Sehinggalah bukan income yang besar yang saya dapat, tapi sebenarnya saya mendapatkan kerugian yang sangat banyak waktu itu. Waktu itu saya sampai tidak berani mempunyai keinginan dan saya tidak punya atau tidak pernah memikirkan tentang impian saya karena saya takut itu semua tidak akan terjadi. Sehingga saya seperti sudah menutup buku-buku impian saya sangat takut kecewa. Tapi pekerjaan saya masih harus saya lanjutkan, bisnis saya masih harus saya lanjutkan. Sehingga waktu itu bulan Maret 2019 saya masih ingat, saya pergi membawa customer saya 2 orang pergi ke Phuket di Thailand. Jadi waktu itu customer saya berikan mereka tinggal di hotel yang berbintang, tapi waktu itu karena keadaan keuangan saya, akhirnya saya memutuskan untuk booking hostel seharga 45.000 satu malam untuk saya tinggal di sana. Mungkin para atomian di sini tidak tahu hostel, saya tunjukkan gambarnya seperti ini. Jadi waktu itu saya tinggal di sana selama 2 hari dan saya tinggal di sana bersama 30 orang lainnya dalam satu kamar. Tapi saya tidak merasa apa-apa waktu itu, saya masih merasa oke. Saya hanya cukup untuk tidur di sana dan hanya perlu untuk istirahat. Sehingga ketika saya di sana datang, saya tidak terlalu kisah akan keadaan hostel di sana. Saya hanya tidur dan istirahat. Sampai pukul 12 waktu itu, tiba-tiba di dalam kamar saya mulai berisik, sebagian dari mereka mulai beraktivitas seperti ngobrol, mereka make up dan mereka tertawa-tawa. Sampai akhirnya saya terbangun. Waktu itu saya baru menyadari bahwa ternyata mereka semua akan pergi bekerja. Saya tahu di area Phuket itu ada satu kawasan namanya Banglarot dan di sana memang kehidupan malam di Thailand dan
saya baru sadar bahwa ternyata saya tinggal dengan mereka. Itu adalah titik terendah saya. Waktu itu ketika mereka semua pada pergi, saya menangis sejadi-jadinya. Saya seperti kecewa kepada diri saya sendiri, dan saya menganggap bahwa diri saya sama seperti mereka pada saat itu, sehingga saya menangis, berdoa, dan meminta maaf kepada diri saya sendiri karena saya telah membiarkan diri saya tinggal di tempat yang tidak nyaman. Saya berdamai dengan diri saya sendiri, saya minta maaf, dan saya berjanji bahwa saya akan memperlakukan diri saya dengan lebih baik. Sehingga waktu itu bulan April 2019, 2 minggu setelah kejadian itu, akhirnya saya datang ke Malaysia dan saya bertemu dengan seorang lelaki yang memperkenalkan Atomy kepada saya. Waktu itu saya mengira bahwa mungkin ini scam atau saya disuruh untuk membeli produk yang banyak. Tapi untung waktu itu saya tetap datang dan mengalahkan semua ego saya, karena saya pun masih mencari peluang waktu itu. Sehingga saya datang ke sana dan saya melihat bahwa center leader itu mengatakan bahwa Atomy baru masuk di Indonesia selama kurang lebih 7 bulan, dan saya bisa sharing melalui Atomy. 3 hari setelah saya join Atomy, saya datang ke Saksa Academy dan saya dapat melihat dengan jelas visi dari Atomy. Di Saksa Academy, di sana saya melihat banyak orang yang positif, saya melihat banyak orang yang mencari peluang datang dari berbagai negara, sehingga itu membuka mata saya. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar dan memutuskan untuk mengetahui apa sebetulnya Atomy lebih jelas, sehingga ketika saya pulang ke Indonesia waktu itu saya memutuskan untuk sharing. Saya sharing dari satu orang kepada satu orang yang lainnya. Saya mengalami rejection, saya dipandang rendah karena saya membawa produk dan seperti facial lady. Tapi saya lebih ingat akan goal saya lebih ingat akan tujuan saya, sehingga saya tidak terlalu memikirkan hal itu. Dan walaupun saya sendirian di Indonesia, karena saya tidak punya upline di Indonesia, akhirnya saya mendapatkan satu orang partner yang percaya kepada saya. Dia sangat percaya kepada Atomy sama seperti saya, dan dia betul bersungguh-sungguh sharing, sehingga saya merasa bahwa saya harus lebih baik dan saya harus menjadi seorang leader. Saya ingin menunjukkan kepada dia bahwa saya adalah sponsor yang baik. Walaupun saya tidak punya center di Bandung, tapi saya datang dari center satu ke center yang lain untuk belajar dan untuk mengetahui tentang Atomy, dan ketika ada kelas saya umum, saya ingin datang ke sana dan belajar. Itu semua saya lakukan semata-mata untuk diri saya, supaya saya selalu berada dalam cycle ini, dan juga saya lakukan untuk menunjukkan kepada partner saya bahwa saya adalah seorang upline yang baik. Ketika itu saya datang ke Malaysia bersama customer travel saya, sambil saya mengenalkan Atomy kepada mereka. Dan satu kelompok ini ibu-ibu dari Semarang semuanya membeli produk Atomy dengan jumlah yang banyak waktu itu, sehingga saya berjanji kepada mereka bahwa apabila mereka membeli produk banyak, saya akan datang ke Semarang dan saya akan mengajarkan mereka sekali lagi bagaimana cara menggunakan produk. Alhamdulillah, disebabkan saya datang ke sana, ternyata saya mendapatkan satu orang partner lagi di Semarang, seorang partner kiri saya yang betul-betul sharing Atomy, percaya Atomy, dan betul-betul gila akan Atomy sama seperti saya. Dan disebabkan itu, akhirnya bisnis saya di Semarang menjadi sangat baik, customer saya menjadi sangat banyak, dan disebabkan orang ini bisnis saya di Semarang menjadi sangat berkembang.
Saya membayangkan lagi apabila saat itu saya memilih untuk menjadi seorang yang normal, mungkin bisnis saya di Semarang tidak akan sebesar ini. Sehingga bulan Desember itu saya akhirnya mendapatkan sales master saya, dan itu tidak mudah karena saya dibantu oleh partner-partner saya dan saya dibantu oleh leader saya, sehingga saya sangat merasa terharu dan berterima kasih kepada partner saya, juga leader saya. Dan ya, saya tahu untuk menjadi seorang sales master itu bukan hal yang mudah, karena menjadi sales master adalah satu tahap, satu level yang betul-betul kita harus capai. Setiap kali saya membicarakan partner, saya selalu merasa terharu. Bahkan ketika saya mendapatkan sales master saya tidak menangis sama sekali. Saya hanya tersenyum, saya merasa gembira. Akhirnya saya telah mencapai goal saya. Saya telah melewati satu level yang harus dilewati untuk mendapatkan passive income auto sales master. Saya tidak menangis. Dan ketika partner saya mendapatkan sales masternya, saya menjadi orang yang sangat menangis. Karena saya merasa akhirnya orang yang percaya kepada saya itu bisa mendapatkan kesuksesannya di Atomy. Saya sangat terharu. Saya akan mengucapkan selamat kepada mereka dan mengucapkan terima kasih kepada mereka karena mereka telah mempercayai saya. Selalu haru apabila bercerita tentang partner. Kalian bisa bayangkan saya datang ke Indonesia sendiri. Saya tidak punya leader di sini, saya tidak punya offline di sini, bahkan saya tidak punya center di sini. Tapi saya sekarang mendapatkan partner lebih dari 20 orang, dari satu orang yang tidak mengenal siapa-siapa, tapi sampai akhirnya sekarang saya mendapatkan 20 partner. Dan kenapa ini bisa terjadi? Sebenarnya ini semua terjadi dikarenakan sistem dari Atomy. Di Atomy semua orang bisa sukses, tapi yang membuat gagal di Atomy hanya menyerah. Sehingga jangan pernah menyerah di Atomy, terus sharing, terus bertemu dengan orang sampai akhirnya kamu menemukan seorang yang lebih baik, lebih pintar dari kalian. Bila kalian sudah mendapatkan partner, guide partner kalian semua dengan betul-betul. Selalu join sistem, konsisten, dan terus belajar. Sekian dulu sharing dari saya. Semoga apa yang saya ceritakan bisa menginspirasi kalian semua dan menjadikan kalian semua tetap semangat dan tidak pernah menyerah. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Ayo bisa.